Ingat, jual beli itu ada akadnya jual beli. Hati-hati makanya perempuan datang ke pasar-pasar, ya, belanja. Kalian belanja di tempat-tempat yang mewah, di mal-mal, nggak ada rasa tawar. Karena ada harganya 3.000, 5.000, 10.000, 200.000. Kalian nggak nawar. Udah ada harga, coba kalian masuk ke mal-mal, ke supermarket. Kalian nggak pernah nawar. Begitu enaknya kalian, padahal harganya lebih mahal. Tapi kalau kalian datang ke tukang sayur, ke tukang daging, ke pasar tradisional, banyak nawarnya. Padahal yang kalian beli adalah orang-orang miskin, yang keuntungannya hanya sedikit. Udah transaksi 1 kilo 3.000 pakai nyomot lagi tanpa izin. Redho gak orang tersebut? Kalau gak redho, yang kalian makan haram. Hati-hati makanya. Ya, jangan sembarangan buat orang-orang perempuan. Ya, ngambil sekilo diambilnya lebih. Lihat orang-orang dahulu begitu apiknya ulama-ulama. Ya, orang-orang dulu tuh luar biasa. Mereka berdagang. Ketika mereka berdagang ada orang yang beli, misalnya beli beras. Ya, setelah beli beras, orang tersebut beli beras. Kalau yang dagang nih ulama yang apik, maka 1 kilo 1 liter dia tuang, ditambahin tuh segenggam. Takut kekurangan. Karena akan jadi berat pertanggungjawab di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau ulama ini orang-orang dahulu dia belanja, ya 1 liter, dia beli beras misal 1 liter, yang dia dapat diambil secomot dikeluangin, dikembalikan lagi ke tempat dagangan tersebut. Apa? Takut kelebihan. Kita enggak terbalik. Ketika dagang, kita usaha, kita dagang, kita kurangin. Ketika beli, kita tambahin. Terbalik dengan orang-orang yang belajar agama dengan benar-benar. Hati-hati, waspada. Ya. Apalagi transaksi-transaksi yang haram. Apalagi boleh hasil korupsi, tipu-nipu, menyesarakan masyarakat, misalkan rakyat. Ya, menipu ini dan sebagainya, apapun juga bentuknya. Kalau dia perbuatan itu dilarang oleh agama dengan perbuatan zalimnya, yang didapati itu hasilnya haram, dia makan dari barang yang haram, kemudian dia bertobat, Allah nggak terima tobatnya, melainkan dia harus bersihkan perutnya dari barang yang haram. Ya Ali, la taubata li ta'ib hatta yaksila batnahu minal haram bi tayyibin kasbih. Ya Ali, tidak ada tobat bagi orang yang bertobat sehingga dia membersihkan perutnya dari barang yang haram bitayyibi kasbih, dengan hasil yang baik, dengan hasil yang halal. Harus diganti dulu. Jadi kalau selama dia memproduksi atau dia menghasilkan uang harian, uang bulanan dia untuk makan sehari-hari dari barang yang haram, dia bertobat, Allah nggak terima. Sehingga dia harus bertobat, menghilangkan haramnya itu dengan mengganti hasil usahanya dari yang baik atau yang halal. Cukup sebenarnya satu hadis ini peringatan buat kita, buat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Diberitahu sekali, dia takut bukan dia nyengir atau dia tertawa atau apalagi melecehkan atau menghina guru agama. Itulah manusia yang sombong. Apa sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong adalah tidak pernah mau menerima kebenaran, bahkan dia sindir atau menghina orang yang membawa kebenaran. Orang yang sombong haram walaupun hanya setitik di hatinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi hadis Nabi yang insya Allah kita sadar dari perbuatan yang haram, dari makanan yang haram. Apa? Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aulabih. Kullu lahmin, setiap daging nabata yang tumbuh di badan kita, setiap daging dari mulai kepala sampai ujung kaki, tumbuh itu dari barang yang haram. Anak-anak kita konsumsi dari barang-barang yang haram, dari hasil-hasil yang haram. Tumbuh itu daging min sukhtin, dari barang yang haram, fannaru aulabih, maka neraka lebih berhak buat dia. Man akal haram asad jawarihu sya'aman aba. Siapapun makan yang haram, maka seluruh anggota tubuhnya pasti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah motor yang masuk olinya, makanan yang masuk, kalau ibaratnya motor olinya, ya, makanan yang masuk ke tubuh kita dari barang yang haram, mau tidak mau yang di dalam tubuh ini akan menjadi darah, menjadi tenaga, menjadi kalori dan sebagainya, sehingga menghasilkan yang haram, maka menindak akan melanjutkan asad jawarihu sya'aman aba.
bahasa Betawi sya'aman aba, mau nggak mau pasti orang tersebut akan bertingkah laku, akan beramal, berbuat sesuatu yang haram juga. Kenapa? Karena barang yang haram masuk ke dalam darahnya, maka darahnya mengalir seluruh tubuhnya mengajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.